Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Mei, judulnya Pengorbanan yang sia-sia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Terkadang membandingkan dua ide bisa memberikan pelajaran. Banyak yang dapat dipelajari tentang sifat pengorbanan dalam perspektif Alkitabiah dari saat Tuhan benar-benar menolak pengorbanan umat-Nya. Yesaya 1 ayat 2-15, perikop pengaduan tentang bangsa Israel yang tidak setia dapat dibandingkan dengan Yesaya 56 ayat 6 dan 7 dan Mazmur 51 ayat 19 untuk mendapat pelajaran penting tentang pengorbanan. Peristiwa tragis dalam sejarah Israel ini bukanlah pertama kalinya Tuhan menolak pengorbanan. Hal serupa terjadi di dekat permulaan sejarah keselamatan, ketika pengorbanan Habel disetujui dan diakui oleh Tuhan, dan pengorbanan Kain tidak diterima. Episode awal itu menolong kita membedakan pengorbanan yang diterima dan yang tidak diterima, dicatat dalam Kejadian 4 ayat 3-7 dan Ibrani 11 ayat 4. Pada zaman Yesaya, Israel sedang melakukan gerakan secara mental memeriksa kotak-kotak keagamaan dalam upaya minimal untuk menenangkan Tuhan, sambil hidup sesuka hati mereka. Pengorbanan mereka berjangkar pada diri sendiri, sama seperti pengorbanan Kain, dan bukan dalam sikap berserah dan tunduk kepada Tuhan. Roh yang samalah yang menjiwai kerajaan-kerajaan dunia ini, yaitu roh mengandalkan kemampuan diri sendiri, memenuhi kebutuhan dirinya, atau kepercayaan pada diri sendiri, yaitu self-sufficiency. Kain hidup sesuka hatinya dan memberikan ritual belaka kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Kita dapat berasumsi bahwa Kain memandang Tuhan sebagai satu ketidaknyamanan, penghalang jalan untuk menentukan jalannya sendiri, tetapi cukup takut akan Tuhan untuk tidak melakukan ritual. Namun, Habel mempersembahkan korban yang diminta Tuhan, pengorbanan yang menunjukkan janji yang Tuhan buat tentang Mesias yang akan datang, ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Seekor anak domba menunjuk ke depan pada tindakan penyelamatan Kristus di Kalvari. Berikut ini tulisan dari Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 75. Habel dapat memahami prinsip-prinsip penebusan yang agung itu. Habel melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa, dan ia melihat dosa serta hukumannya, yaitu kematian, berdiri di antara jiwanya dan perhubungannya dengan Tuhan. Habel membawa korban yang tersembelih itu, kehidupan yang dikorbankan, dengan demikian mengakui tuntutan-tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah, Habel memandang kepada korban yang akan datang, yaitu Kristus yang mati di atas salib Golgota. Dan sambil berharap kepada penebusan yang diadakan di sana, Habel mempunyai bukti bahwa ia benar dan persembahannya diterima. Betapa pentingnya kita melindungi diri kita sendiri dari sekedar melakukan ritual atau kebiasaan belaka. Kita masing-masing perlu berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar dapat mengalami apa artinya bergantung sepenuhnya pada kematian Yesus sebagai satu-satunya pengharapan keselamatan kita.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 18. Tuhan memberkati kita semua.